Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'dah. Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu yang surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Allah memberikan kurnia kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurnia yang sangat besar. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, jam ini, menit ini dan detik ini, SK hidup kita masih diperpanjang oleh Allah. Marilah kita mengisi sisa-sisa umur kita yang tinggal ini untuk menertibkan dan menundukkan hawa nafsu, sehingga kita menjadi insan-insan yang berbahagia, menang dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan. Beliau sudah diangkat ke dunia ini sebagai contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya dalam diri Muhammad itu sudah ada suri teladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan di hari kemudian. Kemudian mereka banyak ingat kepada Allah. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia ini, sekarang sudah penghujung Ramadan. Untuk itu marilah kita mengevaluasi kembali daripada ibadah puasa yang telah kita laksanakan. Kontrolnya tentu ada pada diri kita sendiri. Sudahkah sempurna rasanya? Atau kita masih jalan di tempat?
Kesempurnaan itu keinginan dambaan bagi setiap manusia. Sebab kemampuan manusia itu satu sama lainnya, tidak ada yang bersamaan. Untuk itu pada kesempatan ini kita menarik sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ayat 21. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, atau bergegas, jangan kita tunda-tunda. Selagi ada kesempatan di waktu pagi, jangan ditunda sampai waktu sore nantinya. Ada kesempatan hari ini, jangan pula kita tunda sampai esok. Don't wait till tomorrow. What can you do today? Kata orang Barat. Apa yang dapat dikerjakan hari ini, dikerjakan. Memang setan selalu menghalangi kita untuk berbuat baik, untuk taubat, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merupakan perjalanan yang terakhir, atau tujuan yang terakhir yang tidak dicapai oleh orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di surga itu tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Dia menikmati semua kesenangan yang luar biasa, atau tiada tara, tidak bisa dilukiskan dengan rumus atau dengan ribuan kata-kata. Itu adalah surga. Memang tidak sama penghuni-penghuni surga dengan penghuni neraka. Sama halnya di dunia ini, tidak sama yang gelap dengan yang terang, yang panas dengan yang teduh, orang yang berilmu dengan tidak orang berilmu, orang yang baik dengan orang yang jelek, tidak sama. Itu pula lah manusia di kampung akhir. Pun setelah manusia tiba di surga, berbeda-beda tingkat kebahagiaan dan kesenangan. Apa sebabnya? Berbeda-beda tingkat kesenangan manusia di surga. Karena berbeda-beda pula cara-cara manusia mendekatkan dirinya kepada Allah semasa hidup di dunia itu. Dengan berbeda-beda cara, metode, teknik manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga berbeda-beda pula kesenangan manusia di akhirat nanti. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di dunia ini, kalau kita lihat seorang mahasiswa mendapat nilai A, 90 A juga, 91 A juga, 92 A juga, 99 A juga. Tapi berbeda di segi kualitas dan bentuk sama tapi berbeda.
Inilah yang kita kejar, inilah yang kita tuju, yang kita pacu dalam sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh mu'idal ladzina amanu billahi wa rasulih zalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Mari kita bersikap kepada ampunan Tuhanmu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan pada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Allah memberikan kurnianya kepada siapa yang dikehendaki, yang diinginkan. Allah mempunyai kurnia yang besar. Nanti di surga ada pula evolusi, berbeda-beda tingkat kesenangan, hari ke hari pun berbeda dan bertambah lezat, bertambah sejuk, bahagia, tenang. Sehingganya penduduk surga itu mengucapkan ucapan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kenapa demikian? Waktu di surga itu sebenarnya tidak ada lagi kewajiban manusia itu beribadah dan beramal. Tapi karena senangnya penduduk surga itu menikmati buah-buahan yang lezat, yang dekat, dipetik, diambil, kemudian datang lagi, dipetik, diambil, kemudian datang lagi. Dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, dan memakai kasur-kasur yang empuk-empuk, spring bed, dan sutra-sutra alus. Itulah gambaran penghuni-penghuni surga itu. Begitu pula gambaran penghuni-penghuni neraka itu. Suatu asap yang putih yang diderita, yang menyesak kehidupan, penyesalan yang tidak arti. Zehes no meaning, tidak arti. Sebab di neraka itu tidak hidup dan tidak pula. Apa maksudnya? Itu karena kepedihannya. Jadi semakin tinggi kesenangan oleh kaum penduduk surga, makin berat siksaan kepada penduduk neraka. Dan di surga itu ada bertambah terus waladaina majid, dan di sisi kami ada tambahan secara terus menerus. Kaum muslimin yang berbahagia, walaupun manusia tidak bisa hidup dua tempat sekaligus, surga, akhirat, dunia yang singkat, tapi sebahagian kecil sudah dirasakan kesenangan dan ketenangan di dunia ini bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, para abrar dan para mukha. Untuk kesempurnaannya tidak mungkin diperoleh oleh siapapun di dunia.
sekalipun oleh Nabi Muhammad. Kesempurnaannya dapat dicapai adalah waktu manusia telah sampai di surga itu sendiri. Para pendengar yang berbahagia, kita ini yang kita kejar, yang kita buru pada umumnya adalah hal-hal yang singkat, hal-hal yang pendek. Itu adalah ketergesa-gesaan watak dan karakter manusia. Memang daya tarik dunia ini sangat besar dan berbahaya sekali. Untuk itu pada penghujung Ramadan ini, marilah kita melihat lagi keimanan dan ketakwaan kita. Setelah kita benar-benar kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang sebagai tanda-tanda orang-orang yang masuk ke surga, penghuni surga itu digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 135. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang memberikan infak, sedekah, harta, baik itu di waktu lapang ataupun waktu sempit. Kemudian mereka menahan emosi, marah, dikontrol, dikendalikan diri dan hawa nafsu di mana saja dan kapan saja. Tapi orang emosi, saya puasa sekarang, jangan ribut. Itu yang kita atur, kita tertibkan, kita kendali. Kemudian orang-orang yang memaafkan kesalahan orang bersalah pada kita maafkan. Mungkin cepat kaki sudah terlangkahkan, cepat tangan sudah terjangkaukan, cepat mata sudah terlihatkan, cepat telinga sudah terdengar. Di Islam mengajarkan ya, berikan maaf, minta ampun, tidak saling bermusuhan, berdendam, berketerusan, berkepanjangan. Kita saling maaf. Sebab manusia walaupun betapa kaya, hebat, cerdas, manusia tidak akan mungkin bisa hidup tanpa orang lain. Sendirian saja, saling membutuhkan. Untuk itu di mana kita berjumpa, bertemu dengan seseorang, dengan manusia lain, pun kita saling menguntungkan, saling mendapat kebahagiaan, saling terlapar, kawan, bukan saling berdendam, musuh satu sama lain. Karena ada kebaikan. Inilah yang kita tuju dalam hidupnya. Ada tercipta pula hablum minallah dan hablum minan nas. Baik hubungan dengan Allah dan baik pula hubungan sesama
manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang senang berbuat baik. Allah senang baik menurut manusia, baik menurut Allah, baik pula menurut akal sehat, baik pula menurut hati nurani. Ada pula baik katanya berjudi juga baik. Merampok, membunuh baik, itu kan katanya, kata nafsu, kata syaitan. Tapi tidak baik menurut agama, menurut Allah, menurut Rasulnya, tidak. Telah aturan dan standar-standar baik. Dan siapa lagi yang akan memperoleh piala takwa itu sendiri? Walazina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang apabila telah melaksanakan perbuatan keji mungkar, kemudian ingat atas kesalahan, atas dosa perbuatan, kemudian mereka minta ampun. Tidak ada yang besar bagi Allah kalau manusia itu minta. Kemudian mereka berjanji dengan diri sendiri, dengan Allah tidak akan mengulang-ulang semua pekerjaan salah dan keji itu sendiri, dan mereka tahu itu salah, tidak akan diulang-ulang. Dan diatur segala hidup amalnya secara sistematis dalam buku catatan. Apa yang diperoleh dalam hidup, yang diperoleh tentu hadiah, upah. Kita orang sekarang, kita orang nanya upah kan. Laika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar wa khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan, surga yang luas seluas langit dan bumi, sesuai dengan kadar keimanan, pengilmuan kita kalau Allah semesta itu berbeda-beda tingkat kesenangan kita, perolehan kita sesuai dengan amal, dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah kesenangan yang tidak